rata-rata cowok selingkuh tuh ketika si suami itu merasa lebih rendah daripada istrinya. Terus tiba-tiba, who knows kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kena musibah apa atau misalnya salah satunya meninggal. Nah, Iya. aku tuh nggak mau kejadian. Relaksi. Ya udah sih, relax aja. Oke, dalam hitungan ketiga kalian boleh buka penutup matanya. 1, 2, 3. Iya, seperti sesudah di belakang udah dikasih tahu cara mainnya gimana. Ya cuma ngobrol, tidak ngobrol. Untuk selebihnya mah saya serahkan kepada kalian berdua. Di situ di tengah ada kartu, itu mah cuma kartu bantuan, dikasih kesempatan 3 kali. Kalau kalian udah kehilangan arah pembicaraan boleh ambil, tapi jangan nengok ke sebelah. Mungkin udah sedih coba ya, boleh dilihat. Mungkin untuk sisanya ya udah akan kita tinggal. Buat memulai pembicaraan itu bebas, mau cowok atau cewek yang duluan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin pertama perkenalan dulu aja ya. Boleh. Nama aku Rifki Nopal Ibatullah. Kalau kamu siapa? Nama panjang apa nama pendek nih? Panjang panggilan. Oke, nama aku Reyhan Oceania Caprila, dipanggilnya Ehan. Oh, Ehan. Kamu dipanggilnya apa? Hiba. Hiba. Iya. Sebenarnya sih itu panggilannya waktu kuliah sih. Baru ya? Baru. Aku juga punya panggilan baru tak kuliah. Apa tuh? Oce. Oh, Oce. Kenapa mau diganti mana panggilannya? Nggak tahu sih, soalnya teman-teman kuliah pada nggak suka aja manggilnya Ehan tuh kayak cowok katanya. Jadi Oh, kayak iya. Oce. Oh, emang kuliah di mana? Aku kuliah di Unsur. Kamu Unsur. Aku mah di Polman sih. jurusan apa? D4 sih, teknologi rekayasa otomasi. Ngerti nggak? Ke arah otomotif lah ya. Nggak sih, lebih ke elektro. Cuman dia tuh bagiannya dari elektro gitu loh. Kalau kamu di Unsur apa? Jurusan apa? Coba tebak. Saintek apa sosum? Sosum. Berhubungan dengan keuangan nggak? Enggak, tapi ada sih, cuman enggak banyak. Oh, ada pelajarannya gitu? Iya, ada yang bau-bau uang-uang gitu. Apa ya? Apa ya? Bentar. Akuntansi nggak? Nyerah apa sih? Aku hukum. Kan ada Ngeri. keuangannya kan? Hukum. Iya. Betah nggak sih di hukum gitu? Kan kalau aku mikirnya sih kayak, harus ngapalin pasal kayak gitu. Enggak tahu. Oh, enggak. Emang aslinya gimana Jujurnya, sih? Sebenarnya jujurnya gimana sih? enggak. Jadi santai aja, cuman kayak harus up to date aja, lebih kayak tahu kasus-kasus yang lagi rame tuh apa, paling gitu. Kalau kayak pasal-pasal tuh pasti mengikuti gitu, kayak misalnya kita lagi gitu. ada bahasan apa yang dipakai pasal ini gitu. Oh, kirain ada talaran. Ya enggak lah. Kalau di 1945 tuh harus apal semua gitu kirain. Enggak. Gitu. Oh, enggak. Emangnya kita apa tuh disuruh ngapalin kayak gitu. Oh, tapi itu S1 ya? Iya, S1. Emang sekarang semester berapa sih? Aku semester 5, OTW semester 5. Oh iya, di sama nih. Tapi kan kamu bentar lagi juga lulus nggak sih ya? Enggak, sama D4 tuh 4 tahun. Oh, Sampai S1. iya. Iya. Tapi itu kamu milih jurusan itu kamu sendiri yang pengen apa gimana? Sebenarnya sih pertama kan waktu SMK kan emang di SMK tuh ditanamnya ya udah kerja aja kan sebenarnya. Iya. Cuman kata mama tuh ya udah kuliah aja, cenah uang mah gampang, cenah gitu kan. Iya. Ya udah daftar ke Polman tuh H-2. Amin. H-2 PMDK. Kan dulu namanya PMDK kan? Iya. Iya, PMDK. Ya udahlah daftar aja. Terus daftarnya bingung kan? Milih Polman atau Polman. Nah, udah aja lah Polman. Nggak tahu Polman kayak gimana kan. Terus ada jurusannya D3 sama D4. Mikir lagi. Kalau D3 kan 3 tahun ya, kalau D4 4 tahun ya. Kayaknya sih bagusan D4, kayaknya keren gitu kan. Ya udah daftar aja. Padahal rapor. lebih cepet lebih bagus nggak sih? Iya. Ya udahlah daftar. Nah, alhamdulillah sih langsung keterima gitu. Berarti laki banget ya, udah mepet langsung keterima lagi. Itu kayaknya bantuan ibu juga sih, doang ibu juga sih. Tapi nyesel nggak masuk jurusan itu? Enggak sih, alhamdulillah, soalnya masih sepassion gitu lah. Masih ada elektro-elektronya gitu. Kalau kamu lewat apa?
Jalur apa? Aku mandiri. Mandiri? Iya. Kamu teh udah mah hukum mandiri. Iya. Terus kamu teh Tapi nggak- sejujurnya tuh kayak ya udah gitu kan, awalnya nyobain SNMPTN nggak Iya. masuk tuh, SBM juga nggak masuk, udahlah coba mandiri. Tapi ya emang sih ada biaya ininya ya kan, uang Pangkalnya, masuknya, iya. uang pangkalnya. Itu tuh udah hopeless banget, udah kayak ya udahlah, cara kan mandiri saingannya uang dong ya, pasti nggak sih? Iya. Terus kayak ya udahlah pilih paling kecil aja, dan yang paling kecil itu kan 20 juta tuh menurut aku banyak ya. Iya banyak. Tapi dipertimbangin juga sih, tapi kalau misalnya jurusan hukum di universitas lain juga nggak mungkin dapat segitu kan, apalagi mandiri gitu. Dan untungnya lolos Oh, gitu. gitu. Tapi- Dan ini sih apa sih, ringan banget jatuhnya. Emang berat di awal, cuman aku semesteran aja sekarang cuman 3.500.000. 3 juta? Iya. Ya murahan kamu ya berarti. Iya makanya. Aku Plus mah- lagi aku kelas internasional. Masuk kelas internasional? Iya. Berarti bisa bahasa Inggris tuh? Ya bisa Ih, sih, gila cuman enggak. sih. Lancar banget nggak? Lancar ya? Enggak. Bohong. Enggak, biasa-biasa aja. Kenapa bisa masuk kelas internasional kayak gitu? Awalnya sih ya nggak apa-apa, pengen aja. Terus kan aku tuh bener-bener pengen masuk hukum aja gitu, nggak mau jurusan yang lain gitu. Jadi aku ambilnya tuh S1 hukum reguler sama S1 hukum internasional. Ternyata lolosnya yang di internasional. Oh. Ya nggak apa-apa sih. Berarti ada murid dari luar ya? Iya, ada bisa exchange juga gitu-gitu. Oh exchange? Iya, pertukaran pelajar gitu. Oh gitu. Nah, Udah itu. pernah? Udah. Kemana tuh? Ke India, tapi kemarin. Gak ngeri. Enggak, jangan dulu ini nih. Ini gimana? tuh virtual jatuhnya karena pas awal banget pandemi kan. Nah, aku tuh exchange semester 3 ya 2020. Kebetulan tuh ada ditawarin kan, ada kayak beasiswa dari Mendikbud gitu, kayak apa ya, program gitulah, cuman dibiayain gitu buat student exchange gitu. Nah, ya udah awalnya tuh cuman iseng doang, karena ya udahlah nggak mungkin dapat juga nggak sih, kayak Oh iya. taunya lolos. Nah ya udah dari situ, tapi dari situ tuh lumayan sih, lumayan walaupun virtual gitu, tapi pressure-nya dapet banget gitu. Emang beda ya sama yang kelas biasa gitu? Beda. Untuk tugas-tugasnya itu beda? Beda, bayangin ya, aku UAS aja dikasih waktu 1 bulan buat ngerjainnya. Hah? 1 bulan? Enak tuh? Iya enak ya kalau misalnya kayak biasa di kita gitu, cuman itu tuh soalnya tuh kayak bikin kayak skripsian gak sih, kayak gitu. Bentar nih soalnya tuh esai. Iya esai, dan itu tuh kayak bener-bener banyak gitu loh, kayak beranak. Dan itu tuh satu esai tuh ada minimal katanya kayak 1.000, 2.000, 1.500. Lah capek. Iya sumpah, aku kira tuh bakalan kayak karena iseng sih, tapi jadi pelajaran juga. Kayak iseng-iseng juga harus tetep kan dijalanin. Stres banget jujur 6 bulan. Kayaknya kita main kartu aja gak sih? Iya sok. Aku dulu, kamu dulu. Kamu dulu aja. Oke. Apa ini? Punya trauma yang mendalam nggak dan masih kerasa sampai sekarang nggak? Dalam banget ya, deep banget. Ada sih, tapi kayak rumah masa kecil gitu, lebih ke situ. Jadi dulu kan aku apa ya, pernah tinggal sama papa tuh. Jadi iya. Nih. Jadi dulu tuh aku sempet pengen ikut kerja terus kan, masih belum sekolah gitu, kita masih PAUD atau apa Oh ya. bapak kerjanya ini kesana sini gitu? Mau keluar, mau kerja, bilangnya kayak gitu. Iya. Nah aku tuh kayak tantrum gitu, kayak nangis-nangis. Nah jadi papa aku tuh nggak pernah mukul kalau misalnya kesel atau gimana tuh, cuman selalu dimasukin ke kamar mandi gelap gitu. Hah, sama bapak? Iya, jadi Gara-gara dikunci. nangis? Iya, gara-gara Mau rewel ikut? gitu kan. Kan bapak aku juga single parents, jadi kan Oh. mungkin susah gitu ya, kesel juga nggak sih, apalagi Iya, cowok. Nah mau mukul juga mungkin gimana gitu kalau udah kesel. Nah terus jadi kalau dia tuh kalau kesel tuh ya aku kalau lagi nangis dimasukin ke kamar mandi gelap gitu, terus kayak buka walaupun cuma sebentar gitu, tapi ngefeknya sampai sekarang gitu. Jadi nggak berani kalau misalnya di kamar mandi gelap gitu, atau Oh misalnya gelap. emang ini mama kemana? Kalau mama aku udah nggak ada, sakit dari Ini kecil. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku mah apa ya, trauma sih baru sekarang sih, kayak enggak sih, dari dulu kayak mama tuh suka berantem sama si bapak gitu kan. Itu tuh dari kecil
sampai kemarin gitu. Nah itu kalau misalnya berantem nih pasti sampai ke bawah mimpi gitu. Oh iya. Nah tapi pernah satu titik ya apa ya 2 tahun kemarin itu pas 1 tahun kemarin aku tuh memberanikan diri buat ngehalangin mereka berantem gitu. Iya. Ya soalnya saya sempat mau mukul kayak gitulah, terus sama aku dipisahin kan. Refleks ya. Soalnya aku kan lagi di atas kan, posisi ini lagi di atas lantai 2 kan. Nah, adik aku cina tuh cina si bapak cina aku teh lari ke bawah. Ya udah sama aku dipisahin. Aku teh bilang tuh Pak udah, aku teh lihat ya pokoknya malah kasihan nih lihat si mama kan. Dan dari situ si bapak tuh nggak pernah mau berani berantem sama si mama kalau ada aku gitu sampai sekarang. Iya sih pasti ya. Tapi kayak ya refleks nggak sih, soalnya kamu cowok juga gitu paling gede. Aku tuh pernah tahu ngalamin di posisi gitu, cuman emang bukan keluarga aku gitu, keluarga tanteku gitu. Cuman kalau aku di posisi kayak gitu tuh malah jadi bingung kan. Iya sih emang Kayak bingung mau ngapain, takutnya salah. dari kecil lagi gitu, jadi bingung gitu, kayak ya udah diem di kamar gitu kan. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain takut Iya. kenapa gitu ya. Nah itu jadi sekarang ya udah nggak berani lagi kalau depan aku itu sih jadi lanjut kamu udah itu terlalu sedih sih. Iya. Kita ambil lagi kali ya. Ya ambil aja. Apa yang kamu bayangkan 10 tahun yang akan datang? Akan seperti apa diri kamu? 10 tahun mendatang berarti umur 30 ya. Iya. Punya keluarga pasti, punya kerjaan, punya usaha lagi ya. Oh iya, nguliahin adik gitu lagi ya. Kayak banyak sih, kayak mau bantu bisnis mama juga gitu. Kamu adik ada berapa? 1, kakak cewek. Anak tengah. Sumpah itu nggak enak banget sih posisinya. Iya sih emang kamu punya adik? Punya, cuman adik tiri sih. Oh adik tiri. Tapi aku punya kakak cowok. Kakak kandung. Iya. Tapi aku jadi kebayang aja gitu. Aku kan tahu gambarannya dia tuh, apalagi kalau ke aku gimana gitu. Nah aku juga bisa bayangin kamu pasti kayak nggak enak banget gak sih? Iya sih emang kadang harus mikirin adik, tapi di sisi lain juga kamu mikirin kakak, apalagi kakak kamu bukan cowok tapi cewek. Iya sih kayak gitu bener. Kok jadi keluarga mulu sih? kamu gimana? Apa? Ya kalau 30 tahun kamu Nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Ya udah aku bayanginnya aku jadi Hotman Paris ala cewek, bisa nggak sih? Bisa. Tapi pengennya sih ya 30 di umur 30 tuh udah kayak berdiri sendirilah gitu. Apalagi backgroundnya kan tidak menyenangkan ya dari tadi. Kayaknya udah tahu lah ya gitu background keluarganya kayak sih. gitu. Pokoknya dari situ belajar aja. Aku pokoknya udah beres kuliah. Kalau nggak lanjut pendidikan, kerja, at least aku udah ngapa-ngapain tuh bisa sendiri gitu. Nggak harus bergantung. Karena sekarang tuh abang aku juga nungguin aku gitu. Hah? Aku kuliah. Nah Iya. abang aku tuh nggak mau nikah sebelum aku lulus kuliah. Karena dia masih kayak kebebanin gitu loh. Ngerasanya tanggung jawab gitu kan. Masih. Soalnya kan ya udah aku tuh berdua aja sama abang gitu. Jadi sebisa mungkin 30 tahun udah dapet kerja segala macem, udah sendirilah gitu. Oh iya. Emang adik nggak serumah? Enggak. Oh beda. Iya beda. Aku mah membuat kubu sendiri sama abang aku gitu deh pokoknya. Ya Allah sedih dari tadi ya. Bisa lagi aja ya. Iya. Gak apa-apa udah biasa. Menurut Oce, umur yang tepat untuk menikah itu umur berapa sih? Kalau menurut aku ya nggak ada patokannya nggak sih? Karena orang kan siapnya juga nggak kepatok umurnya berapa gitu. Ada yang 30 tahun masih nggak siap nikah. Tapi mungkin bagusnya di 25 ke atas nggak sih? Bagus buat ini juga kan, kalau misalnya kayak mau siap-siap punya anak gitu-gitu kan, umur-umur segitu emang bagus gitu. Buat udah siap lah gitu buat kayak melahirkan, punya anak atau misalnya gimana. Iya. Psikisnya juga biasanya umur segitu udah matang gak sih? Iya sih udah matang. Tapi planning kamu gitu umur berapa? Emang angan-angan aja gitu. Ya kalau bisa sih, kalau bisa ya. Dan kalau misalnya emang udah siap sebelum 30 lah. Sebelum 30. Jadi Di range segitu mau aja. karir dulu gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya udah nikah nih, punya karir bagus nih, mau dilepas apa enggak? Ya enggak lah. Kalau misalnya nih si suaminya tuh nyuruh, udah jangan kerja aja,
Kamu bakal nurut nggak? Ya selama balance mah dia bisa menafkahi atau segala macam ya nggak apa-apa sih. Cuman tapi kayaknya kalau aku mending enggak sih, mending dipertahanin tapi kayak dicari alternatifnya gitu. Kayak misalnya berkarirnya dari rumah aja atau misalnya bikin apa ya kantor di rumah gitu kan bisa. Oh iya bisa sih. Karena ya, nih mau denger gak? Denger. Aku tuh punya pendapat kayak gini nih. Gimana? Cowok karena sekarang tuh takut tahu. Takut gimana? Gini, kalau mungkin kan nggak tahu ya pandangan cewek-cewek lain karena pastilah nggak munafik gitu ya, semua cewek juga pengen dapet cowoknya yang misalnya berkecukupan gitu-gitu kan. Cuman itu mah kayak semenjak aku tahu gitu dunia sekarang gimana, kayak buat apa gitu. Gini, karena aku mikirnya tuh cowok ada uang, ada segala macam gitu. Terus yang dia cari kan pasti cewek nih. Gak puas nih sama satu cewek, dia bisa cari lagi gitu, mau sekaya apapun juga bisa nyari lagi. Aku tuh yang ibarat ya, kalau misalnya aku cuma mengandalkan aku nyari cowok yang oke lah kaya atau misalnya oke lah cakep gitu, terus apa nih yang dari diri aku yang bisa dijual, yang maksudnya kayak yang biar dia tuh nggak bisa ngelepasin gitu. Kalau misalnya cantik doang luntur lah berapa tahun juga gitu. Kayak dari cara ngomongnya juga harus dilihat nggak sih, kayak pasti kan nikah tuh kalau misalnya dia cocok sama aku bukan karena cakepnya doang atau misalnya kayak aku sukses karirnya doang, pasti bakalan tahan gak sih? Ibarat dia kan pasti bakalan nyari orang yang cocok atau yang enak sampai tua diajak ngobrol. Iya gak sih? Intinya gitu gak sih? Iya sih, tapi kalau kayak doang kan maksudnya kalau uang gitu, aku sebagai cewek juga kenapa aku harus nggak punya, kenapa aku harus ngandelin cowok gitu. Sedangkan kalau misalnya amit-amit gitu ya, nggak ada yang tahu kalau misalnya ada kasus apa atau misalnya kenapa, otomatis kan dua-duanya juga rugi gitu. Sedangkan aku bertumbuh sama satu orang cowok doang gitu mengandalkan. Nah terus nanti aku mau kayak gimana kalau misalnya ditinggalin atau diduain? Iya paham. Terus kayak aku tuh punya nilai plus apa sih sebenarnya yang dia suka dari aku tuh, ya di luar dari yang basic lah gitu. Ya kan? Cuman dari penglihatan aku ya sampai sekarang rata-rata cowok selingkuh tuh ketika si suami itu merasa lebih rendah daripada istrinya. Iya bisa sih. kayak si istrinya tuh banyak uang, sedangkan si suaminya ya itulah. Soalnya ya kerasa lah pokoknya pernah gitu. Iya jadi kayak minder gitu nggak sih? Minder, nah terus ya gitu sih. Jadi pandangan aku mah kayak gitu. Tapi nggak semua kayak gitu ya. Kayak ada juga yang cowok yang emang si istrinya penghasilannya tinggi tapi si cowoknya ya udah gitu, nggak, ya udah syukuri aja gitu, ada kayak itu aja. Iya sih. Cuman kan kayak aku mikirnya tuh nggak kesana doang. Iya. Kayak takut gitu ya. Ya di luar selingkuh ya. Pernah nggak kepikiran kalau misalnya tiba-tiba kamu baru nikah terus kayak oke nih saling mengandalkan finansial ya, satu sama lain, oke, istrinya oke, cowoknya oke, terus tiba-tiba who knows kan nggak ada yang tahu tiba-tiba kena musibah apa atau misalnya salah satunya meninggal. Nah aku tuh nggak mau kejadian, maksudnya kayak aku udah banyak belajar lah gitu dari orang tua, dari saudara-saudara gitu kan. Nggak enak kan ada di posisi yang kayak ini mau nyalahin siapa sih gitu, nggak bisa gitu kan. Nah aku tuh nggak mau sampai kayak gitu, jadi at least tuh emang sih itu kan hubungan dua orang, tapi tanggung jawab masing-masing harus masih bisa kepegang gitu. Iya ngerti. Karena kan kalau udah nikah tuh bukan cuman urusan satu orang doang. Harus mikirin nanti anaknya mau punya anak apa enggak, terus nanti anaknya mau sekolah di mana, susah gitu. Makanya aku suka aneh deh sama orang-orang yang cepat banget nikah sekarang. Tapi santai ya. Iya, pada enjoy. Nggak mikir jauh gitu ya. Oke, kayaknya kita harus ambil kartu lagi sih. Aku ya. Iya, kamu. Kalau misal kamu ngenalin pasangan ke orang tua kamu, terus mereka nggak restuin, apa yang bakal kamu lakuin? Gimana? Jadi kamu nih, simpelnya kamu bawa pasangan kamu, pacar kamu ke orang tua kamu, ngenalin gitu. Ternyata merekanya nggak ngasih restu atau nggak setuju. Terus kamu bakal ngapain? Ini kartu lebih-lebih. Sebelum membawa ke rumah, pastinya harus dikenalin dulu dong. Apa sih kayak ya mah aku punya gini-gini, orangnya gini-gini kan, gitu. Jadi kayak nanti kalau dibawa ke rumah teh, ya udah bawa ke rumah aja kan. Ya, nah itu langsung dibawa gitu, nggak langsung ke rumah bawa cewek, mah baik
Jadi Tapi persiapan dulu lah ya gitu. Persiapan dulu lah, nggak kayak langsung. "Wah, Tapi ini kalau misal nih Apa? udah klik, udah oke nih di awal ya, dari kasih tahu gini-gini, ternyata pas lihat langsung nggak suka, terus gimana? betul pusing juga Lebih sih. bakalan dengerin restu orang tua atau pilihan kamu? Ya restu orang tua dulu sih, kayak ya kenapa gitu, nggak setuju kenapa, ya diomongin lah pastinya juga. Tapi kalau misalnya si mama itu kekeh nih, ya udah jangan, ya udah mama aja sih, nurutin mama juga sih, nggak akan maksain kehendak sendiri. Soalnya yang hidupin kan, yang ngasih, yang ngurus kita kan ya mama juga sih gitu sih. Yes. Kalau kamu gimana? Dibawa ke si bapak nih gimana? Ya sama sih, aku juga bakalan dengerin orang tua aja kayaknya. Tapi ya Kayak Apa? gimana? Enggak, kayak yang setengah-setengah jawabnya. soalnya emang bener-bener nggak kepikiran nggak sih ke sana. Kalau misalnya nggak setuju sih ya udah. Tapi kalau misalnya akunya serak banget atau misalnya ya yakinin dulu aja gitu. Ini loh gitu, menurut aku tuh kayak gini karena aku orangnya tuh keras gitu. Asli kalau misalnya menurut aku kayak gitu, ya kayak gitu, bakalan usaha dulu sampai dia tuh ngerti gitu. Aku tuh maksud kayak gini. Ya sama juga lah. Diperjuangin dulu ya. Iya, soalnya kan milih cowok juga Nggak nggak gampang. Apalagi kalau di umur 20, 27, 28 ya. Nah, betul. Udah ambil satu lagi ya. Oke. Apa tuh? Gimana cara Oce untuk mengajak seorang untuk kencan pertama kali? Bakal ajak kemana gitu? Kemana ya? Enggak sih, emang- aku mah nggak neko-neko kalau keluar ya keluar aja biasanya. Tapi ya kalau misalnya disuruh milih gitu, aku tuh sukanya kayak ke art gallery gitu. Nah, iya. Sebenarnya kemana-mana juga nggak apa-apa sih, soalnya aku enjoy aja. Apalagi kalau misalnya udah klik gitu ya sama si crush yang satu ini. Biasanya tuh kalau cuman di jalan doang, motoran, nyanyi-nyanyi gitu, itu juga udah oke. Ambil kartu aku kali ya. Iya. Oke, tolong ceritain kencan impian kamu dong. Apa tuh? Kencan itu lebih ke pacaran ya. Iya. Kalau aku sih sekarang emang nggak pacaran sih. Udah apa ya? Udah 3 tahun lah nggak pacaran gitu. Sumpah? Asli. Soalnya emang apa ya? Niatnya ya udah nanti misalnya ada yang cocok gitu ya udah langsung diajak. Pokoknya gitu. Langsung serius gitu. Langsung serius, jadi nggak mau main-main lagi. Soalnya kayak kasihan gitu. Udah pengalaman sih. Apa tuh pengalaman? Aku tuh bangsat banget dulu gitu, bangsat banget asli. Bangsat banget sampai pikir-pikir kasihan dia cewek gitu sama aku kan. Ini kagak gini aja. Nggak apa-apa. Wajar sih, aku juga sebelum sama yang terakhir kemarin diam 3 tahun juga sama. Sama 3 tahun. Iya. Sampai sekarang 3 tahun, terus yang kemarin tuh pas kuliah baru sama dia. Tuh dekatnya aja lama banget gitu. Buat bisa yakin gitu, iya. Itu berbulan-bulan banget, terus kayak ya ternyata cuma tahan berapa bulan. Oh, tahan berapa bulan? Sebenarnya ya udah sih gitu. Sebenarnya apa tuh sih Natu? Karena gimana ya, males aja gitu, males buat harus kenalan lagi, harus gimana lagi. Belum kalau misalnya nggak serak, males lah buat kayak cuman iseng-iseng pacaran Iya doang sih, gitu-gitu. emang. Pertama ya, bukan cuman kasihan, capek energi, capek waktu, Capek pikiran. gitu. Pikiran juga. Belum kalau misalnya pergi atau apa, ternyata nggak serius kan kasihan juga anak orang gitu. Tapi kamu berarti apa sih kayak masih membuka gitu buat pacaran gitu, masih membuka gitu? Masih, tapi ya gitu. Oh, jadi nggak langsung serius itu nggak? Ya lihat dulu sih, lebih kayak ngelihat orangnya aja dulu gitu. Berarti Cuman kamu- emang nggak pengen yang cuman buat kayak pacaran gitu-gitu yang harus 24/7 chatan. Idih, males Lebih banget. kayak ya. Udah nggak nyari yang kayak gitu. Udah sama-sama gede lah. Maksudnya kuliah juga orang kegiatannya enggak yang cuman diem main HP gitu kan, enggak. Oke, kalian sudah cukup lama berbincang. Lama Sekarang banget ya. Dari menurut Vivi sendiri nih, dari obrolan tadi, ngelihat Rehan itu orang yang seperti apa sih? Kalau dari cara sih ngobrol itu kelihatan nggak sih dia tuh orangnya kayak gimana? Orang hebat sih.
orangnya teh struggling banget. Apalagi ya, udah sih ya, dari sisi kehidupannya, dari kuliahnya, keluarganya juga ya sih udah hebat sih. Amin. Amin. Dari Rehan sendiri, dari obrolan tadi, kira-kira Rifki itu orangnya gimana? Lebih ke kayak family man banget. Family man ya maksudnya. Ya terus kayak tanggung jawab lah cowoknya. Meskipun dulu bangsat katanya ya. Iya Kan gitu. dulu. Tapi bagus sih orangnya tuh apa ya, introspeksi diri lah gitu ibaratnya. Tahu salah dia apa gitu. Terus ya kelihatan lah dari kuliahnya sekarang mungkin ya secara nggak tahu sih benar atau enggak. Tapi mungkin jadi disiplin sih. Cowok disiplin. Oke. Kayaknya Sekarang kalian apa namanya? tutup mata lagi. Iya, tutup mata. Ih, kok tutup mata lagi? Iyalah. Kalian mau saling melihat? Boleh nggak sih ngintip sekarang? Jangan. 1, 2, buka. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3 kalian boleh buka. Baca. Tada. Oh beda. Beda kan? Tara. Bukan. Ya bukan. Pernah saling lihat nih sebelumnya? Enggak. Berarti ini benar-benar stranger kan? Iya. Benar-benar baru pertama kali kan ini? Iya. Betul. Oke. Halo. Boleh mungkin kenalan? Bukan. Belum. Salah. Deg-degan. Cuma main cabut doang. Oke, semoga ya kenalannya nggak sampai di sini doang gitu. Jadi Ya. Jadi apa? nambah silaturahmi. Iya. Ya gak ada yang tahu juga ke depan akan seperti apa. Entah jadi bisa aja nanti jadi klien kan pengaduan. Ih jangan kan, dong, nanti dia wawancara. jadi kriminal dong. Kalau jadi klien. Kan kuasa hukum bisa. Kok Oh, iya. kriminal sih? Penggugat ya. Oke, terima kasih buat Rehan, buat Rifki. Yes. Lihatlah anak muda ini, kasihan, bosan, boring, tidak punya kerjaan, tidak punya teman, tidak tahu ingin melakukan apa. Akan kuberi sebuah kenikmatan. Waduh, wahai anak muda, lihatlah ini. Cobalah, tontonlah, nikmati, resapi, tontonlah itu. Kalian bosen, kalian gabut, kalian nganggur, kenapa gak nonton Netflix aja gak sih? Beli akunnya cuman di Netflix kan ya? Kita nyediain loh di link deskripsi, murah banget, cuma 30.000 doang. Ayo beli yuk, Netflix kan ya? Ha, ding. Gimana, ada masukan buat kita gitu selama kalian duduk di sini? Ada yang ngerasain kurang nggak gitu apa? Enggak sih, cuman kartunya agak masa depan banget ya. Kan Jauh banget. Visioner. Pas itu. Terima kasih banyak buat kalian berdua. Sampai Oke. jumpa. Oke. Sampai jumpa. Dadah.